Selamat datang di YouTube Horrors. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mungkin di Studygrab kita mau belajar Golang ya. Tapi saya nggak mau terlalu jauh dulu. Saya coba yang simpel-simpel aja kali ya. Karena back to basic itu fundamental. Anjay. Oke. Teman-teman di sini ada yang pernah tahu Golang belum? Tahu lah ya. Seenggaknya Golang itu ya sama halnya dengan bahasa pemrograman yang lain. Dia bisa melakukan network programming juga. Terus apa lagi ya? Terus kalau Golang sendiri memang fokusnya di pengembangan ops dan backend ya. Kalau teman-teman tahu Docker, Kubernetes itu semua dibangun dengan landasan Golang. Jadi bisa diandalkan performance-nya Golang itu kayak gimana. Sebenarnya kalau masalah basic teman-teman bisa cari di sini loh. Di Golang ini sudah disediain yang namanya playground sama tour. Nah, di sini tuh udah dijelasin secara introduction kayak Golang itu harus kayak gimana gitu codingnya. Nah, di sini saya sudah rangkum beberapa bagian, nanti kita akan bahas kayak gini-ginian. Oke? Mungkin dari sini ada yang mau tanyain dulu? Belum apa yang ditanyain baru belum dijelasin. Oke. Golang yang buat siapa? Itu boleh. Saya tidak tahu dong. Saya tidak mengenal orangnya. Tapi yang jelas orang-orang Google harusnya ya. Soalnya ini kan program Google. Oke, langsung aja wis. Teman-teman ini aku pakai IDE Golang ya, supaya lebih gampang aja sih dipakainya. Kalau mau open source ya silakan pakai yang lain. Mohon maaf ini nggak open source. Yang pertama saya mau kasih tahu FMT dulu buat mengoutputkan satu nilai. Di sini teman-teman bisa lihat banyak bagiannya. Saya mulai dari yang basic dulu. fmt.print learn. Di sini untuk memprint sesuatu terserah mau apapun, hello world juga bisa. Saya buatin aja ya. Ini saya bikin section yang baru aja deh. Oke. Nah, ini kita mulai dari yang hello world. Berarti untuk ngeprint satu nilai string yang ditampilkan lewat FMT. Kalau di Golang ya selalu dimulai dari main kayak gini. Kemudian setelah kita ngeprint ini, coba kita tuh bisa nyimpen nilai stringnya ini dengan cara yang berbeda. Dengan bantuan FMT ini sebenarnya kita juga bisa nyimpen nilai string gitu. Contohnya gini. Misalkan ini mau nyimpen di variabel x misalkan. fmt.sprintf. Misalkan saya mau kasih aturan main $d adalah umurku. Terus ini saya mau kasih tulisan kayak gini. Nah, ini juga bisa. Nah, sebenarnya kalau di Golang ini jangan diragukan dulu ya. Kita masih mau bahas ini nanti di variabel. Nah, ini. Mungkin dari FMT ini udah ada yang mau tanyain dulu. Nggak ada lah ya, gampang lah ya. Cuma ngeprint doang. Sprintf apaan Harun? Kenapa? Halo? Adanya Sprintf kan ada Sprintf, ada yang printf gitu. Fungsi FMT-nya itu. Itu bedanya apaan? Sama aja kan itu? Kalau nggak salah. Kalau setauku print ini bisa nggak disimpan di variabel sih, setauku ya. Emang bisa ya di variabel. Aku dulu pernah nyoba ada yang error gitu loh.
Iya, kayaknya nggak bisa disimpan deh. Oh, ada errornya juga. Nah, waduh, kejauhan. Ini dipakai nggak ya? Bentar, bentar. Gini aja deh. Buat yang pertama ini FF Printland kita kita perhatikan dulu FMT sama FMT Sprintf sama Printland biasa. Gitu ya. Soalnya ini mulai ada error handling, takutnya kejauhan. Itu X-nya error atau gimana tuh? Nah, kalau di Golang itu emang kayak gini. Dia rewel, bisa dibilang. Kalau variabel nggak dipakai, dia error. Termasuk package kalau nggak dipakai, dia juga error. Oke. Terus, bentar. Sorry Rek ya, ini agak mencar-mencar dan terburu-buru. Karena ada mau meeting lagi setelah ini. Oke, berikutnya kita mau bahas variabel. Bentar, ini saya beri dulu lah. Hello world. Kemudian setelah kita bikin ini, sekarang coba kita bikin variabel. Variabel ini banyak cara buat di-assign. Caranya kalau umumnya kayak gini, var data variabelnya apa. Terus kita assign nilainya. Kalau nggak salah sih ini error ya. Coba kita lihat sih. Oh, nggak error. Soalnya ini ada urusannya sama pointer sama nanti caranya ngakses data lewat pointer gitu. Nah, oke, kita skip dulu yang pointer. Balik lagi ke variabel. Banyak variabel itu kayak gini aja sebenarnya buat ngesain. Kalau mau lebih singkatnya lagi, teman-teman bisa pakai gini aja. T2. Nanti by default nanti dia diarahkan ke variabel apa yang dimau. Sama halnya kayak misalnya pakai Kotlin kan gitu juga ya. Bisa pakai yang static typing yang pakai variabel sama bisa langsung di-assign kayak sama dengan gitu. Nah, ini sama juga kayak gitu modelnya. Terus variabel ini udah masuk ke constants. Constant ini finalnya di Java sama kayak constants di Golang. Kayak gitu aja sih. Const data, sorry, ini saya komen lagi deh. Sama dengan 3. Kita ganti string deh. Percobaan. Kalau di-assign lagi harusnya nggak bisa sih. Ups. Oke. Nggak bisa ya berarti ya. Dia cuma menyimpan satu nilai final yang akan terus dipakai dan tidak bisa berubah. Oke. Setelah const selesai, kita coba masuk ke bagian yang mulai rada seru. Nah, ini di function. Function ini nanti ada 2 tipe, yaitu function yang biasa sama function yang dari struct base. Kita coba function yang biasa dulu. Function yang biasa ini ya teman-teman bisa bikin langsung aja di sini. Misalkan function penjumlahan gitu. Saya mau ngesain nilainya kayak gini. X integer, Y integer. Function ini bisa punya return value, bisa nggak punya return value. Kalau yang sekarang ini, dia nggak punya return value. Nah, teman-teman bisa kasih return value kayak gini, integer. Nah, ini bisa dikasih return value. Kemudian, kalau teman-teman perhatikan lagi, penulisan di sini kan sama ya polanya. X integer, Y integer. Nah, ini teman-teman bisa lebih singkatin lagi dengan cara kayak gini. Nah, ini juga sama aja sebenarnya. Nanti X dan Y itu di-assign sebagai integer. Return X tambah. Dipanggil lagi, kita coba fmt printlan penjumlahan 1 tambah 2. Let's see. Gini aja ya. Teman-teman juga bisa ngebikin ini jadi kayak ini loh, apa namanya?
return value yang multiple return. Saya mau di return value integer sama string. Itu juga memungkinkan di sini. Nah, kayak gini misalkan. Misalkan nanti saya mau dia punya return value kayak gini. Nah, kalau teman-teman jalanin di sini, nah ini dia bakal keluar kayak gini. Ini juga bisa. Atau teman-teman nanti juga mau menghandle nilai dari return value-nya di fungsi ini. Itu juga bisa. Caranya kayak gini. Kita definisikan dulu variabel yang mau kita simpan, variabel yang akan menyimpan hasil dari fungsi kita. Dengan cara ya data, calculation, sama string greeting. Oke, kayak gini aja sih. Terus yang mau ditampilkan juga bisa fm3 println. Saya pakai fm3 print fh3 persen string sama persen d. Berarti ya string greet sama data calculation. Gini aja. Ini lumayan gampang untuk fungsi. Kalau nggak ada return value, nanti teman-teman tinggal langsung di-login aja. Kayak gini. Bisa nggak dipanggil variabel dipanggil di dalam stringnya? Variabel dipanggil dalam stringnya. Gini berarti. Misalnya di text string itu loh, dipanggil variabel bisa nggak? Belum pernah nyoba sih. Sebenarnya bisa dipanggilkan ke sini, maksudnya. Ya misalnya yang adalah hasilnya sama itu dimasukin X sama Y gitu loh. Wait. Ups. Bisa guys, ternyata guys. Ups, kenapa ini? Kebalik. Oh, oke. Itu S duluan T. Dia salah format ya, maaf. Oke, tentu nggak bisa ya. Berarti nggak bisa ini. Atau ada yang salah? Kayaknya nggak deh. Kayaknya emang nggak bisa. Jadi berarti dia harus dihandle filenya dulu ke sini. Kalau mau buat terapinya dimasukkan dulu ke variabel ya, terus di formatting lewat fmt ini. Terus ntar kita tulis lagi lah, biar nggak bingung. Kalau teman-teman kalau misalnya nanti di kolom punya return value yang lebih dari satu kayak gini, ada baiknya ya dihandle lewat variabel gini ya, biar penggunaannya jadi lebih jelas. Gitu aja sih. Karena umumnya kalau di Golang itu ketika manggil fungsi-fungsi yang sudah mulai masuk ke networking kayak HTTP gitu, itu pasti sudah ada error handlingnya. Kalau nggak dibikin kayak gini jadi susah. Oke. Nah ini setelah bikin kayak gini, terus teman-teman sekarang bisa coba lagi bagian berikutnya yaitu function insert argument. Kalau teman-teman di sini ada yang udah pakai Kotlin kan ya? Ada nggak? Siapa ya? Ilham? Aku. Oke, semuanya pernah pakai lah ya, kecuali yang security, iya nggak? Oh, aku anu rek. Oh, benar-benar. Kita di sini kalau pernah pakai Kotlin, ada yang pernah tahu ini nggak, lambda function nggak? Tahu kan ya? Iya. Taunya lambda gitu berarti kan kita bisa kasih function di dalam argumen gitu kan. Nah ini juga memungkinkan di Golang. Ini saya komen dulu aja. Taruhlah saya mau punya function lain buat apa lagi ya? Mungkin bikin semacam fungsi perhitungan tapi yang dinamis gitu. Bisa penjumlahan, bisa pengurangan tergantung dari mana kita ngirim fungsinya. Caranya kayak gini.
func, misalkan kalkulasi, terus fn, func, kita mau lempar variabel apa di sini? Saya mau dia ada integer dan integer, di return value kan sebagai integer. Kemudian nilai 1, nilai 2 integer. Kemudian saya mau juga dia nanti ada stringnya. Saya kasih apa ya? Kalimat string. Kemudian nanti di sini tuh setelah dikasih kayak gini kita bisa taruh fn ini di dalam variabel. Berarti kan hasil sama dengan fn, parameternya itu integer sama integer. Kita lempar nilai dari yang nilai 1 dan nilai 2. Setelah itu kita return value-kan dia sebagai string lagi. Berarti kalimat plus kalimat plus string, bisa nggak ya? Hasil. Berarti ini harus diformatting ya. fmt sprintf. Hasil sama kalimat. Kebalik. Terus di function main-nya teman-teman bisa panggil kayak gini. Taruhlah pengurangan. Func isinya nanti nilai 1, nilai 2 integer, return value-nya juga integer. Terus silakan dijumlahin, dikurangin. Terus kita mau lempar variabel yang menyimpan function ini ke dalam kalkulasi. Itu bisa caranya kayak gini. Mungkin saya langsung akan tampilkan lewat FMT ya. Kalkulasi, pengurangan, koma, 1, 2, 1, 3, pengurangan dengan func inside arguments. Nah, ini juga bisa ya, kayak gini. Ini basic operation yang mungkin nanti teman-teman bisa lihat di repository-nya Brave Developer. Kalau nggak salah di JWT pakai fungsi kayak gini juga. Oke. Ini udah selesai. Sekarang coba kita ganti yang lain. Yaitu mulai masuk ke slice. Sebenarnya slice ini sama kayak array sih. Cuman kalau slice itu sama array bedanya dia, kalau array itu harus didefinisikan panjangnya dulu, kalau slice tapi enggak. Kalau slice itu enggak didefinisikan. Saya lebih suka pakai slice karena dia lebih dinamis kalau kita mau pakai data yang masuk ke dalam data struktur linear. Kalau mau pakai slice juga enaknya nanti kalau mau mereturn value-kan objek, banyak objek gitulah dari database. Oke, langsung aja. Kalau di sini berarti langsung mulai dari gini aja deh. Umur lah. Jangan umur. Buah-buahan. Buah-buahan.
buah-buahannya ini berarti dibikin string. Saya mau apel, mangga, jeruk. Kalau di sini teman-teman bisa bikin dia satu baris kayak gini lah. Cuman kalau mau dibikin banyak baris, ini cukup tricky dan saya cukup heran aja sih. Ternyata ada yang model kayak gini. Kalau dibikin kayak gini, dia bakal error karena mengharuskan ada koma. Gini aja. Kalau dibikin satu baris, untuk data yang terakhir tidak dibikin koma. Gitu. Kalau ditampilkan nanti hasilnya println buah-buahan. Kok aku nggak notifnya nggak masuk ya? Terus kalau mau ditambahkan datanya, teman-teman bisa pakai keyword yang namanya append. Append ini nanti dia mengembalikan ke dalam si variabel yang buah-buahan ini dengan cara seperti ini. Buah-buahan sama dengan append. Target slice-nya itu kita ambil dari buah-buahan. Kita mau tambahin data string dengan cara seperti ini. Anggur. Gitu aja. Di sini juga ada manipulasi slice, kalau nggak salah dia pakai yang tipe bentar. Jadi kita mau menampilkan data yang hanya sebagian gitu. Misalkan dari indeks ke 1 dan terus batasnya sampai indeks ke 1. Nah, berarti dia cuma tampil apel doang gitu. Kalau dari 1 berarti ditampilkan di setelahnya apel. Gitu. Gampang ya teman-teman, bisa dipahami lah kalau yang ini. Masih basic. Kemudian setelah masuk ke slice, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu for. Kalau saya biasanya pakai for buat nge-looping array, biasanya sih. Umumnya kayak gini. Ini saya nyalain lagi ya. Sorry. Kita pakai array yang tadi, slice yang tadi maksudnya. For-nya ini, kalau di for each, itu jadi lebih singkat codingannya. Jadi gini, for index value titik 2 sama dengan range dari buah-buahan. Nah, di sini kan udah kita ketahui bersama kalau di kolang, kalau variabel nggak dipakai, dia bakal error. Jadi, variabel nggak dipakai ini, yang pertama adalah i, yang mengembalikan indeks dari datanya. Kemudian ini val buat ngembaliin nilai dari dalam slice-nya. Kemudian kalau mau kita tampilkan, pakai fmt println aja. Saya mau pakai printf aja deh biar gampang. Nilai dari desimalnya sama, nilai dari stringnya sama nilai dari string i, koma val. Kita kasih /n. Oke. Nah, gini ya. Ini sudah ditampilkan. Terus kalau kita memang kadang-kala kita tuh nggak butuh indeksnya, kita cuma butuh value-nya. Berarti ya tinggal kita berikan tanda underscore, artinya dia nggak dipakai. Nah, kayak gini.
Gini ya, ini sudah digunakan seperti ini. Jadi indeksnya bisa kita skip kalau nggak dipakai. Mungkin dari sini ada yang tanyain dulu. Oke, nggak ada ya. Oke, next. Oh, saya mau bikin for yang umumnya dipakai itu pakai cara for i. Ini kan tadi for each ya. Kita mau pakai dia for i. Jangan lupa di komen dulu, karena kalau nggak di komen, dia bakal error. Nah, di sini kalau teman-teman notice nggak ada kurung ya dalam for-nya ini ya. Jadi lumayan tricky juga sih kalau pakai calling pertama kali. Oke, gini aja untuk for yang biasa. Terus setelah sampai yang for biasa, sekarang kita coba lihat yang lainnya, yaitu maps. Sebenarnya ini sama aja kayak slash ya, cuman maps ini dia punya istilahnya key-nya, key untuk dikasih nama. Saya kasih lihat mungkin maps yang buat apa ya misalkan ya. Apa ya enaknya ya? Bingung ide guys, apa enaknya? Oh, oke, saya punya sesuatu. Nama nilai. Gudang, misalkan saya mau pakai maps server. Mapnya ini nanti key-nya string, value-nya juga string. Misalkan kita mau simpan dia di storage gudang ini, istilahnya gudang ini isinya apa gitu. Gudang ini nanti mau saya isi, misalkan makanan. Isinya nanti adalah soto, misalkan ya. Ups, kenapa ini? Entry panic. Bentar. Kita lihat apakah dia berhasil. Oh no. Saya nggak lupa ya kalau map ya. Jarang pakai soalnya. Kita cek chat sheet dulu. Kayaknya harus ada sama dengannya nih. Oke. Kayak gini ya. String. Enggak, itu kan cuma deklarasi aja itu. Belum diinisialisasi. Kalau itu kan chicken sama dengan map. Nah, itu. Jadi setelah var itu diinisialisasi dulu chickennya. Oke. Kayaknya itu. Mungkin karena dia ini ya. Sama kayak struct lah, bisa dibilang. Tapi agak beda sih. Oke, gak apa-apa. Oke. Coba kita skip dulu kayak gini. Oh, ini juga bisa ya. Oke. Jadi berarti map ini kan punya key ya dia. Nah, oke, berarti berhasil ya buat get nilai dari mapnya. Kalau di for each juga bisa.
Otomatis kalau di for each nanti return value indexnya bisa jadi dalam berupa string ini. Let's see. Oops. Oke, baru ingat. Di Mac ya? Coba kita lihat. Mac map. Oh iya. Terima kasih Mas Labib. Nah, ini selesai untuk mapnya. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, if else. If else-nya ini sama halnya kayak yang di for tadi, kita nggak pakai kurung. Jadi langsung kayak apa state-nya langsung dibikin kurung kurawal. Saya bikin apa ya? Saya send data string aja deh ya. Oh, jangan string, kita pakai yang lebih gampang, integer. Misalkan umur. If umurnya adalah 10, bentar. Ups. No problem. Bentar. Oke, sudah berhasil buat teman-teman juga bisa pakai as if ya. Sebenarnya sama aja sih. Buat bagian ininya, tinggal dimainin condition state-nya aja sih. Oke, untuk yang condition state if sudah selesai. Silakan dibikin yang lain semaunya teman-teman. Next kita kasih switch. Switch ini saya juga jarang pakai ya switch ya. Nggak tahu kenapa. Saya lebih suka pakai if. Mungkin kalau switch ini buat condition state yang kalau menurut saya lebih istilahnya lebih simpel lah.
nggak terlalu banyak apa namanya, istilahnya perbandingannya lah. Kita pakai case yang sama ya, umur. Case-nya umur ini kita pakai 10, maka kita kalau setahu saya kalau yang di switch itu dia nggak ada break-nya. Kalau di Java kan ada break-nya tuh. Apa nih? Ups, kelupaan guys. Jadi kalau misalnya dia nggak masuk nilai 10, maka dia akan masuk ke default ya, dan nggak ada break-nya. Kita coba ganti 10. Seharusnya dia nggak masuk ke yang default. Oke, kita bener ya. Untuk yang switch case kayak gini aja. Terus kemudian buat berikutnya itu ada Defer. Defer ini mungkin kalau teman-teman yang di backend kemarin sempat nyoba pakai Gorm. Yang pakai Gorm mungkin waktu sebelum version 3 ya? Saya lupa. Version berapa ini? Pokoknya sebelum dia pakai apa namanya, import kayak gini, masih pakai yang di GitHub itu, dia kalau nggak salah harus mendefer setiap kali kita mau open database. Cuman karena sekarang sudah versi yang terbaru, defernya itu dihilangin gitu. Dan sebenarnya kalau defer ini saya lebih setuju kalau di database dikasih defer close supaya nanti portnya ketutup gitu, nggak ngucur terus. Nah, oke. Setelah di defer ini, intinya itu adalah suatu action yang di-trigger di akhir dari fungsi. Simpelnya itu kayak dia kayak masuk stack duluan, tapi dia keluarnya belakangan gitu. Contohnya tuh kayak gini. Simpelnya tuh saya mau kasih function greeting ya. Function greeting itu nanti defernya berupa string juga. Bentar. FMT println, silakan dikasih hello. Salah. Supaya tahu bedanya, saya kasih ganti yang lain deh. Selamat pagi teman-teman. Defer FMT println juga. Aku anak boros. Ups. Sorry. Tadi lupa di komen. Ya kayak gitu ya. Kalau nggak di komen dia error. Dasar rewel. Oke. Saya coba kasih string lagi. Hari ini lagi study club. Kalau teman-teman pindah ke atas juga sama halnya kayak gitu. Jadi dia dieksekusi belakangan. Kalau teman-teman pakai skema database itu bagusnya defer ini didefinisikan 2 kali. Di akhir dari action transaction, terus di bawahnya action transaction yang close itu dikasih defer. Gitu sih. Terus defer ini juga bisa dalam bentuk function ya.
Kenapa sih kok diver dalam bentuk function? Karena dalam beberapa kondisi itu kita kalau pakai open port, kadang itu dia ngembaliin error handling. Nah, buat ngembaliin error handling itu, kita perlu pakai yang namanya diver func. Diver func nanti itu nggak bisa bikin return value. Kalau di Golang, diver func fokusnya itu buat exception yang dimasukkan ke lewat log atau panic. Kayak gitulah gampangannya. Coba ya. Ups. Mungkin saya coba kasih lihat kayak apa misalkan di fungsi. Misalkan saya mau pakai fungsi apa ya, bingung ide lagi. Oh, apa umur sudah, nomor NIM aja wis. Random tapi nggak apa lah ya. Yang penting teman-teman bisa dapat konsepnya. Intinya nanti ini akan kembalikan nilai integer. Oke, 20 aja wis, 20. 5. Terus di sini 20 aja deh. Kita mau dia dihandle di error di diver func dengan cara angkatan nim. Nah, kayak gini. Kalau kita cuma pakai diver yang biasa tadi yang awal, kita nggak bisa bikin kayak gini. Mungkin kalau teman-teman pakai Golang, saya sarankan supaya pakai diver func selalu supaya lebih aman aja, gitu ya. Mungkin ada yang bertanya dulu dari sini? Nggak ada ya? Oke. Udah close saya lah, nggak jelas. Oke. Kita hampir selesai. Kalau kita lihat dari awal tadi, teman-teman ngerasa nggak kalau di sini tuh nggak ada kelas? Dia tuh, saya nggak tahu paradigma pemrogramannya apa, tapi yang jelas di sini nggak pernah kelihatan implementasi kelas. Kemudian kalau mau bikin metode yang hanya bisa dipanggil saat objek itu dipanggil, itu kita pakai istilah struct. Struct nanti ini penggunaannya ya ada banyak. Kalau mungkin teman-teman yang sudah di developer Poros sudah pernah handle objek yang banyak-banyak itu, mulai dari post, user, tag, dan lain-lain, itu kan pakai sistematika struct semua. Oke, langsung aja. Untuk struct ini, kalau saya biasanya pakai struct, saya kasih camel case di awal ya. Dikasih huruf kapital di awal. Misalkan saya mau bikin objek makanan. Terus makanan ini punya beberapa atribut, mulai dari yang pertama nama, misalkan nama makanannya apa, string, kemudian harganya berapa.
Sorry, tadi dipanggil ortu ya. Oke, kita next. Kita balik lagi ke makanannya. Saya mau bikin fungsi method di dalam struct ini. Caranya kayak gini. Get toString. Mungkin kalau teman-teman pakai yang di Java pernah pakai toString, saya coba implementasikan secara sederhana kayak gitu ya. Oke. %s harganya m.nama sama m.harga. Oke, sudah selesai. Kalau dipanggil di sini, oh ya ini nggak tahu ya, ini saya dapat dari sama Mas Lutfi yang kemarin SFD itu, kalau objek di assign-nya itu pakai bintang di awal. Tujuannya tuh karena nanti supaya kalau dipanggil ke dalam satu fungsi MVC, dalam pattern MVC, kita bisa ngembaliin nilai 0 gitu. Oke. Coba kita bikin ya. Tadi kan makanan. Var food makanan. Kemudian di sini bisa banyak cara buat mendefinisikan variabel makanan ya. Kalau di developer Poros itu cara singkatnya ya gini. Kemarin waktu teman-teman lihat aku banyak yang aku lihat pakai kayak gini. Fill of namanya jangan satu lagi lah. Sate 19.000. Apakah bisa? Oke. Setelah itu kita bisa panggil metodenya. Food toString. Nah, seperti ini ya. Simpelnya itu kayak gini. Setahu saya kalau dibikin kalau objek punya atribut yang apa namanya, hurufnya kecil itu nggak bisa di struct itu. Tahu saya. Atau bisa? Nah, nggak bisa ya? Oh, salah. Oh, bisa. Sorry. Jadi kemarin itu saya sempat ada error buat entah kenapa di JWT ya. Waktu itu pakai variabel yang nama atributnya itu kecil gitu. Dia malah error. Saya juga nggak tahu kenapa. Akhirnya saya ganti, sampai sekarang dia pakai huruf besar semua. Gitu. Mungkin kalau sekarang udah ganti versi saya nggak tahu. Cuman saya dari dulu kebiasaannya kalau atribut sama nama struct diawali sama huruf besar. Gitu sih. Mungkin yang lain ada insight yang terbaru, boleh diomongin. Mungkin kita next dulu ya. Oke. Ini sudah struct base atau metode yang reference pada objek sudah. Kemudian yang terakhir ini error. Error ini sebenarnya simple sih. Dia tuh buat ngasih tahu kalau dia ada kesalahan lah, gampangannya gitu. Oh, gini aja deh. Yang start ini saya nyalain lagi. Saya kasih lihat bentuk yang umumnya kalau kita mau bikin pattern clean code di Golang.
Setahu saya kayak gini. Dia selalu return value error. Kemudian error ini nanti juga bisa di return value dalam bentuk nil kalau emang nggak ada. Gini. Sudah toString sudah. Oke, kita bikin metode lagi. Metodenya ini buat ngembaliin harganya. Harganya kalau misalkan lebih dari 10.000 berarti mahal dengan error exception gitulah. Is expensive. Oke. Kita lempar juga, nggak usah kita lempar argumen ya. Jadi kita ambil nilai dari objeknya. If m dot harga lebih dari 10.000, berarti dia return errors new makanan terlalu mahal. Kalau nggak ada kita return nil. Oke. Saya mau dicoba lihat lewat kalau di sini saya pakai diver aja supaya mengimplementasikan tadi yang error handling. Diver func. Terus error .2 food dot is expensive. If error tidak sama dengan nil, maka kita panic error. Oops, what's happening? Duh, kenapa ini? Oh. Error not sama dengan harusnya. Wait. Tadi. Oh iya. I'm sorry. Oh iya, saya kelupaan ya buat ngejelasin ini ya tadi. Bentar aja deh. Kita coba masuk ke yang error handling umumnya kayak gini. Tuh. Nah, ini kenapa dia keluar ini ya? M harga. Whoops. What's happening ini? Kenapa ya? Kok dia ngeprint? Oh, bentar. Saya ganti aja. Oh, karena dia ini ya. Return value-nya toString ini nggak ada error. Itulah. Oke. Nah, kayak gini. Dia nampilin error, makanannya terlalu mahal. Ya, nah di sini juga yang toString ini kalau sudah ada return value error juga, berarti ya kita nggak bisa bikin dia sederhana kayak di FMT printline gitu. Jadi dia harus di handle juga errornya. Result error
if error tidak sama dengan nil, maka dia akan kembaliin panic error. Which lupa guys. FM3 println result. Nah gini ya, teman-teman, kalau ini trik yang saya pakai biasanya, ini tuh ada salah satu bentuk implementasi yang ngebikin codingan kita jadi lebih readable. Kalau misalkan di kolom nanti ngembaliin error doang kayak gini, maka teman-teman bisa pakai cara yang lebih singkat dengan cara dibikin satu baris inline kayak gini. Nah, kalau dia ngembaliin dua value kayak gini, teman-teman bikin kayak gini, dibikin nggak inline, apa namanya, dibikin kayak gini lah. Nah, kalau inline kayak gini, otomatis variabel error ini hanya berlaku di dalam if-nya ini aja, dia nggak berlaku di luarnya gitu. Kita coba cari lagi lah ya. Yap, masih sama hasilnya. Teman-teman bisa pakai panic atau log fatal ini. Fungsinya tetap sama-sama ngebikin dia ngeberhentiin total apps-nya kalau dia nemuin error. Nah, ini juga bisa. Panic makanan terlalu mahal. Gitu aja sih. Kalau teman-teman pakai web, panic boleh dipakai buat awal-awal development, tapi kalau sudah masuk production jangan pakai panic ya. Soalnya nanti kemungkinan errornya tinggi, tahu-tahu apps-nya mati gitu. Gara-gara ada satu user yang salah masukin apa gitu misalkan. Kalau di web, seperti yang Nadi bilang di GitHub-nya Poros itu, kalau ada error ya berarti silakan di return value kan sebagai JSON error, kemudian message-nya apa, gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Materinya sudah basic-basic banget sih, tapi fundamental. Silakan kalau ada yang mau tanyakan dulu. Ini aku upload di GitHub apa gimana? Nah. Kita mau upload, ntar di-share di ini, di grup. Cuman satu file doang sih, gimana? Atau di... Ya nggak apa-apa, tapi itu kayaknya itu deh apa, masih acak-acakan deh. Iya, acak masalahnya. Bebas, nggak masalah sih ya. Ya udahlah ya, upload di aja lah. Upload di Poros, enggak sih, upload di GitHub aja ya. Di GIS aja, gimana? Caranya gimana tuh? Aku belum Cuman itu doang sih GIS mah, cuman apa? Satu source code doang gitu, satu file doang gitu. Boleh lah. Ntar ya. Nanti aja kalau misalnya nggak bisa sekarang, Run. Oke. Kan katanya lu sibuk juga sekarang. Enggak lah. Nanti suka mancing-mancing, aduh. jangan kasih tahu lu, Nat. Ini aku stop ya? Ya, stop aja. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, atau mungkin ingin sharing ilmu kalian, bisa tinggalin di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan sama updatean selanjutnya. Dah.